Hello fans Bianconeri, kabarnya pasti baik-baik aja kan? Di channel ini kita akan update seputar sepak bola dari tim Juventus. Sebelum kita tonton videonya, yuk kita klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Oke, lanjut. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia yaitu Inter Milan dikabarkan ingin meminta dua pemain Juventus untuk ditukar dengan Mauro Icardi di bursa transfer musim panas 2020. Mauro Icardi memang sudah lama dikabarkan tidak mau mempermanenkan lantaran tidak ingin bernasib dengan Neymar dan Kylian Mbappe. Situasi ini langsung membuatnya banyak klub mengincarnya. Berawal dari Real Madrid, kemudian Juventus, dan Chelsea, sampai akhirnya AC Milan dikabarkan menginginkan jasa Icardi. Namun, sang pemain ternyata hanya ingin gabung ke Juventus. Hal ini ia lakukan agar bisa selalu dekat dengan keluarganya di Italia. Namun, Paris Saint-Germain sendiri ternyata juga memiliki keinginan untuk mempermanenkannya di bursa transfer musim panas 2020. Mereka bahkan sudah berdiskusi dengan Wanda Nara terkait rencana tersebut. Meski demikian, sang pemain dikabarkan tetap ingin merapat ke Turin. Sehingga Inter Milan yang awalnya dikabarkan tidak tersedia untuk melepas Icardi ke Juventus mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tersebut. Inter atau Nerazzurri menginginkan dua pemain Juventus untuk ditukar dengan Icardi. Bianconeri sebelumnya diisukan ingin menawarkan pemain serba bisa mereka, Juan Cuadrado, kepada Inter. Namun, Nerazzurri sendiri ternyata dikabarkan meminta satu tumbal lagi, yaitu Leonardo Bonucci, bek berusia 32 tahun mantan AC Milan. Kabarnya, alasan Nerazzurri ingin mendapatkan Bonucci adalah untuk mengisi posisi dari Diego Godin yang gagal bersinar dan sedang jadi incaran Manchester United. Jika Juventus menyanggupi persyaratan ini, banyak yang meyakini bahwa Inter bersedia melepas Icardi ke rival Serie A Liga Italia mereka itu. Mauro Icardi sendiri telah dipinjamkan ke Paris Saint-Germain dari Inter Milan pada 2 September 2019 yang lalu. Bersama klub sepak bola Liga 1 Prancis, ia sukses mencetak 20 gol dan menyumbang 4 assist dari 31 pertandingan yang ia jalani di semua kompetisi. Juventus akan cukup aktif di bursa transfer pemain yang akan datang. Lini tengah, bek sayap, dan penyerang tengah bakal diperbaiki oleh klub milik keluarga Agnelli tersebut. Sektor gelandang Juventus cukup lemah musim ini. Praktik Bianconeri tak memiliki pemain kreatif. Miralem Pjanic performanya sangat mengecewakan di musim 2019 sampai 2020. Adapun bek sayap kanan maupun kiri perlu pembenahan. Di bek kanan, Matilde Sciglio dan Danilo kerap absen akibat cedera. Sedangkan pada bek kiri, Juventus tak punya pelapis Alexandro. Sektor penyerang juga bakal dirombak. Gonzalo Higuain kabarnya bakal ditendang dari Turin dan digantikan striker yang lebih ganas. Sepanjang April ini, Juventus Center dikaitkan bakal melakukan transaksi pertukaran pemain dengan Barcelona. Setidaknya ada 3 penggawa Barcelona yang mungkin pindah ke Juventus musim depan. Berikut ini pemain Barcelona yang mungkin berseragam Juventus musim depan. Arthur Melo. Gelandang asal Brazil ini mulai center dikaitkan dengan Juventus sejak pekan lalu. Kabarnya Juventus akan menukar Arthur dengan Pjanic. Arthur yang punya kemampuan menyerang lebih baik daripada Pjanic bisa jadi jawaban akan minimnya kreativitas lini tengah. Sergio Roberto. Juventus ingin Roberto menempati posisi bek kanan.
Posisi bek kanan Juventus musim ini bermasalah sejak melepas Joao Cancelo ke Manchester City tahun lalu. Sergio Roberto cocok dengan kriteria pemain yang diinginkan Juventus. Selain bek kanan, Sergio Roberto juga bisa bermain di beberapa posisi seperti gelandang tengah maupun playmaker. Ivan Rakitic. Juventus sebenarnya sudah dikaitkan dengan Rakitic sejak tahun lalu. Peluang Juventus mendapatkan Rakitic semakin besar akhir musim nanti. Pemain asal Kroasia itu tak selalu jadi pilihan utama di Barcelona musim ini. Rakitic kalah saing dengan gelandang asal Belanda Frenkie de Jong. Raksasa sepak bola Serie A Liga Italia, yaitu Juventus, dikabarkan berpotensi mendepak gelandang mereka, yaitu Adrien Rabiot, di bursa transfer musim panas 2020 karena alasan tak terduga ini. Juventus memang telah berhasil mendatangkan gelandang Paris Saint-Germain pada bursa transfer musim panas 2019 yang lalu sebagai pemain bebas transfer. Hal itu dikarenakan Rabiot sudah hengkang dari Paris Saint-Germain sebelum mendapatkan klub baru. Merapat ke Turin, Rabiot pun menjalani laga debutnya melawan Parma, di mana Juventus berhasil menang dengan skor tipis 1-0 di Ennio Tardini Stadium. Maurizio Sarri memasukkan gelandang asal Prancis itu di babak kedua menggantikan Sami Khedira. Namun, Rabiot gagal untuk membuktikan kualitas dirinya kepada pihak Bianconeri, sehingga sang pelatih pun tidak terlalu berhasrat untuk menurunkan di setiap pertandingan. Sejak saat itu, ia pun menjadi sering duduk di bangku cadangan. Akan tetapi, raksasa Serie A Liga Italia itu ternyata memiliki alasan lain terkait niat untuk mendepaknya di bursa transfer musim panas 2020. Juventus dikabarkan keberatan untuk membayar upah tahunannya. Hal ini wajar sebenarnya setelah wabah COVID-19 atau virus corona menyerbu dan menghentikan kompetisi sepak bola Serie A Liga Italia 2019 sampai 2020. Semua klub berpartisipasi langsung mengalami krisis ekonomi. Hal itu karena mereka tidak mendapat pemasukan dari televisi dan yang lain karena tidak adanya pertandingan. Dengan situasi ini, Bianconeri pun dikabarkan ingin menjual beberapa pemain untuk menyeimbangkan kas klub. Setelah sebelumnya ada rumor bahwa mereka akan mendepak Cristiano Ronaldo karena memiliki gaji tinggi. Kini Juventus juga akan membuang Rabiot dengan alasan yang sama. Belum ada informasi lebih lanjut kemana mereka akan membuang rekan segenal Paul Pogba tersebut. Namun, karena Juventus juga akan mendatangkan Pogba, kemungkinan posisi dari Rabiot akan mereka serahkan kepada bintang Manchester United itu. Adrien Rabiot resmi gabung ke Juventus pada 1 Juli 2019 yang lalu dari Paris Saint-Germain. Bersama raksasa sepak bola Serie A Liga Italia itu, ia baru dimainkan 24 kali dan belum pernah mencetak gol atau menyumbang assist. Malah, dirinya sudah membukukan 3 kartu kuning.